lagi. Oke anak-anak, hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran PAI. Semoga semuanya sehat. Amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, kalian semuanya sudah siap? Siap. Siapa yang mau memimpin doa? Karina. Oke, silakan dipimpin doa. Siap. Baca doa mulai. Kita mulai, Ibu minta kalian siapkan buku LKS kalian, buku catatan kalian. Kita mulai pelajaran kita. Berapa, Bu? Oke, kita masuk ke materi ini tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Ada di masuk pada materi bab 6. Oke. Nah. Oke. Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan materi yang sebelumnya kalian belajar tentang apa? Tentang Pernikahan dalam Islam. Oke. Dalam materi pernikahan dalam Islam ketentuannya, kalian masih ada yang ingat apa poin-poin pentingnya? dari bukunya hukum syarat. Oke, ketentuan dalam pernikahan dalam Islam salah satunya ada rukun pernikahan. Masih ada yang ingat sih apa saja rukun pernikahan? Suami, calon istri, wali nikah, orang saksi yang menikah. Oke. Nah, ketentuan pernikahan dalam Islam sudah kita selesaikan materinya pada minggu yang lalu. Dan sekarang kita masuk pada materi baru. Oke, sudah dibuka bukunya? Tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Oke, sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Oke, sebelum Ibu mau mulai membahas ini, kita akan pelajari kompetensi dasar yang kalian akan kuasai setelah belajar ini. Yang pertama, kalian bisa mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Selanjutnya, kalian bisa menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Oke. Nah, setelah mempelajarinya, kalian bisa mengevaluasi bagaimana masuknya ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, mampu mengevaluasi jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang ketiga, kalian mampu menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dalam perkembangan Islam di Indonesia. Oke. Sudah pernah dengar ya Islam yang sampai di Indonesia ini? Pertama kali Islam itu di Oke, sebelum sampai di Indonesia, ini Islam itu datang dari bangsa dari dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam pertama kali dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kemudian menyebarlah ke seluruh dunia dan masuk di Indonesia. Oke. Kemudian sebagaimana kita ketahui bersama, semua yang ada di Indonesia saat ini
tapi jumlah penduduknya adalah mayoritas Islam. ya kan? Mayoritas penduduknya adalah Islam. Ini tentu ada sebab-sebabnya kenapa Islam begitu pesat diterima di Indonesia, ya kan? Mudah. Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa Islam diterima dengan mudah di Indonesia? Karena kan cara masuknya gampang ya, membaca syahadat doang. Oke, betul. Salah satunya itu. Kita bisa lihat di sini ada beberapa faktor yang mendorong Islam mampu masuk ke segala luas di Indonesia. Yang pertama, tadi apa menyebut bahwa syarat untuk masuk Islam itu sangat mudah. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa syaratnya mudah itu apa sih? Bersyahadat. Cukup bersyahadat. Asyhadu syahadatain, ya kan? Dengan mengucap dua kalimat syahadat tidak perlu ribet, ya kan? Langsung login, ya kan? Langsung masuk Islam ketika orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada lagi yang kedua di sini. Coba. Islam tidak mengenal Kasta. Kasta itu apa sih? Tidak mengenal strata sosial ya, antara yang kaya, yang miskin, tidak ada. Jadi semua orang Islam ini sama, kedudukannya di mata Allah. Semuanya sama. Derajatnya sama. Yang tinggi adalah dia Paling bertakwa. Jadi tentu apa? Jadi semuanya kedudukannya sama. Nggak ada yang lebih tinggi kecuali takwanya ya. Yang ketiga ini kita boleh bilang balik ya, adanya dorongan kewajiban bagi setiap muslim untuk berdakwah, khususnya para ulamanya. Jadi masing-masing kita ini punya kewajiban dakwah. Maka itu mempercepat. Yang selanjutnya, banyaknya raja-raja Islam yang ada di wilayah Indonesia ikut berperan aktif dalam melaksanakan dakwah Islamnya. Ini kan kamu bisa memahami sebelum Indonesia ini terbentuk menjadi sebuah negara Indonesia, bentuknya adalah masih bentuk kerajaan-kerajaan, ya kan? Dan mereka kerajaan itu kerajaan Hindu, ya kan? Kemudian Islam datang, berubahlah menjadi kerajaan Islam dengan jalan yang pertama, raja-rajanya masuk Islam dulu, ya kan? Dengan rajanya masuk Islam, maka rakyatnya ikut menjadi Muslim. Kemudian yang seterusnya ini ada kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga, kepada para tetangga dan masyarakat sekitarnya. Kira-kira seperti itu. Itu apa namanya faktor-faktor yang mempercepat bagaimana islamisasi di Indonesia ini berjalan dengan cepat ya. Kemudian kemudian teori-teori masuknya Islam di Indonesia ini ada banyak teori. Kapan sih sesungguhnya Islam itu datang ke Indonesia? Yang pertama kita mengenal dengan teori Makkah. Teori Makkah ini menyatakan bahwa proses masuknya Islam ini datang langsung dari Mekah, dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari Mekah, Madinah. Kemudian datang ke Indonesia dengan mereka datang membawa misi dakwah. Jadi bukan hanya sekedar pedagang, tapi membawa misi dakwah. Kira-kira daerah mana yang didatangi para pedagang ini? Daerah mana itu maksudnya? Kamu tentu ingat pada masa Rasulullah pada masa kecilnya sudah mulai remaja itu berdagang, dan itu sampai ke Syria, sampai ke luar negeri, bukan hanya di Makkah Madinah tapi sampai wilayah luar negeri. Maka termasuk ke Indonesia itu mereka sudah menjelajah ke mancanegara. Nah, di teori Makkah ini daerah yang pertama kali dimasuki pedagang itu tentu adalah daerah pesisir. Tahu ya pesisir ya? Dekat pantai. Karena kan mereka menggunakan kapal-kapal, ya kan? Dan mereka biasanya berdagang itu lama, sambil menjalankan agama Islam, sambil berdagang. Yang kedua, ini pada abad ke-1 Hijriah
atau ke-13 Masehi. Ini tentu jaraknya yang sangat jauh ya. Pada teori Makkah ini abad ke-1 Hijriah. Jadi pada masa Rasulullah Hijrah sudah mulai ada ekspansi atau penyebaran Islam sampai ke luar negeri ya. Tapi teori Gujarat ini agak lambat karena abad ke-7 Hijriah. Jauh setelahnya. Kemudian yang ketiga ada teori Persia. Tahu Persia? Persia? Daerah Iran. Ya, daerah Iran. Ini kalau teori Makkah ini kenapa orang berargumen ada nih kenapa sampai sekarang saat ini kita sering menjumpai di Indonesia ini banyak sayyid, banyak syarif keturunan dari Rasulullah. Ya. Kemudian pada teori Gujarat ini apa buktinya kalau Islam yang datang dari Gujarat? Oke, kalau teori Gujarat ini karena aliran apa namanya? Imam Syafi'i itu banyak diikuti oleh orang Indonesia yang sama seperti orang dari daerah wilayah Gujarat. Kemudian teori Persia ini dari Iran. Ini buktinya apa? Karena ada kesamaan tasawuf atau sufi antara model di Persia dengan di Indonesia. Kalian kalau dengar syiran Indonesia itu hampir sama dengan syair di Iran. Kemudian teori Tiongkok ini menyatakan bahwa Islam itu datangnya dari Tiongkok. Nah, buktinya apa? Kalau kalian pernah dengar itu apa? Yang membawa Islam ke Jawa itu kan Wali Songo. Nah, itu ibu dari beberapa wali itu adalah keturunan dari Cina, dari Campa. Nah, berarti ada kemungkinan Islam itu yang masuk ke Indonesia itu asalnya dari Cina atau Tiongkok. Kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat peta Indonesia di mana Indonesia? Saya di mana, Bu? Kalau yang dari daerah sini, kemudian dari sini. Jadi masih berdekatan ya. Kemudian oke. Kemudian enggak muncul. Pakai animasi. Oh, animasi. Iya, pakai animasi. Pencet lagi. Oke, bagaimana dengan strategi dakwahnya Islam yang ada di Indonesia? Yang pertama tadi melalui perdagangan. Tadi kan teori Tiongkok, teori Makkah, teori Gujarat, semua itu yang datang adalah para pedagang yang dia membawa misi dakwah khusus. Yang kedua, Islamisasi ini melalui jalur politik. Nah, di jalur politiknya melalui raja. Kalau rajanya masuk Islam, tadi kan Mataram Hindu ya, awalnya sebelum Islam datang tuh kerajaan bentuknya kerajaan Hindu. Sriwijaya, Mataram, semuanya Hindu. Tapi ketika Islam datang, kemudian raja-rajanya masuk Islam, maka otomatis rakyatnya ikut masuk Islam. Oke. Kemudian yang ketiga jalur pernikahan. Kalau jalur pernikahan kira-kira kalau di Islam, konsep Islam menikah kan harus seagama. Jadi misalnya para saudara yang datang kemudian lama kan tinggal di wilayah yang dia singgahi dalam tempo lama itulah para saudara ini menikah. Kalau menikah otomatis istrinya Islam, keluarganya keturunannya menjadi Islam. Maka disitulah percepatan Islamisasi Indonesia. Di sini bahwa ulama itu menikahi putri-putri kerajaan. Ulama menikahi putri kerajaan itu powernya double. Ulama sendiri dia mempunyai agama, kemudian kerajaan, putri kerajaan itu dia punya power ya, punya wilayah kekuasaan di situ. Kemudian
berwujud sampai. Kemudian yang kelima tasawuf. Tasawuf ini dengan menyisipkan tauhid ke budaya lokal. Kamu untuk menjadi seorang muslim ini tentu banyak sekali ditemu cara-cara bagaimana supaya Islam itu bisa diterima dengan baik di Indonesia. Yang keenam, melalui kesenian. Kesenian ini menyisipkan nilai keislaman pada nilai kesenian. Nah, pada pertemuan hari ini kalian masih ingat ya kesenian pada zaman dahulu itu ada wayang nih. Wayang ya. Wayang. Ibu minta kalian mengkritisi bagaimana metode dakwah dengan wayang kulit dan metode dakwah dengan pesulap merah, ya kan? Dengan kondisi yang berbeda. Pada zaman dahulu masyarakat itu keseniannya itu ada ketoprak, ada wayang, yang itu menjadi bagian. Kalau kamu lihat di cerita wayang itu ada Mahabharata, ada cerita-cerita agama Hindu ya, isinya itu agama Hindu. Kemudian ketika Wali Songo itu datang, ada namanya dimasukilah dengan nilai-nilai keislaman oleh Sunan Kalijogo. Contohnya orang Islam itu orang yang akan selamat, akan bisa jaya, akan bisa menang kalau dia punya jimat. Tahu jimat ya? Senjatanya apa? Kalimat saja. Kalimat saja itu orang akan bisa menang kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu yang nilai Islam. Jadi dimasuknya pelan-pelan. Gitu. Itu supaya Islam bisa diterima di Indonesia. Masuknya itu seperti itu, tidak frontal, tidak dengan kekerasan, tidak dengan berperang, tapi dengan cara-cara yang damai. Kemudian kenapa dimasukkan itu? Tentu ada latar belakang di balik itu. Latar belakang Hindu, ya kan? Kemudian masuk Islam. Kalau nggak dengan cara seperti itu, kira-kira gimana? Kalau di Kudus itu kan Sunan Kudus. Kalau kamu pernah ke Kudus, itu menara Kudus itu menaranya bentuknya ada kubahnya. Tapi di depannya itu bentuknya gabungannya adalah bangunan seperti candi. Ya kan? Itu dipertahankan sampai sekarang. Itu kan bagian dari bagaimana proses Islam itu bisa masuk. Kulitnya boleh itu, tapi dalamnya berbeda. Secara Islam, dalamnya boleh diisi oleh orang Islam. Nah, kemudian pada saat ini sekarang ini tantangannya berbeda ya. Kamu lihat di sekitar kalian, meskipun zaman sudah modern, ternyata masih ada misalnya praktek kerukunan. Ya kan, ada sampai ada segala macam. Ya kan? Kemudian oleh pesulap merah, siapa yang sudah pernah nonton? Ya kan? Itu dia menunjukkan bahwa sebenarnya itu bukan hebat mereka itu, ya kan? Tapi pakai trik. Jadi ada penipuan di situ. Supaya kan orang suka dukun. Jangan lain loh yang penipuannya. Dakwah oleh pesulap merahnya itu kurang itu. Nah ini kalian sekarang kalian mengkritisi itu bagaimana evaluasi cara berdakwah yang tolak. Nah ini bagaimana tolak? Kalian minta membentuk kelompok, menjadi 3 kelompok ini. Kalian 3 kelompok. Silakan dikasih waktu berapa menit ini? 10 menit untuk mendiskusikan. Kemudian nanti akan presentasikan hasilnya. Kamu kritisi. Kenapa dua tantangan dakwah yang berbeda, strategi dakwah yang berbeda ini kenapa berbeda? Kemudian menurut kalian tuh setuju nggak dengan cara dakwah yang itu? Kalau setuju alasannya apa? Kalau tidak setuju alasannya apa? Atau kalian punya usul atau punya saran? Ya, bisa? Silakan mau membentuk kelompok ya. Itu nanti itu ditulis di kertas apa disampaikan. Oke, sekalian boleh di satu kelompok satu catatan hasil dari diskusi kalian, nanti kalian untuk masuk. Ya, oke? Ya. Silakan membentuk
Strategi dakwah yang berbeda antara Sulawesi Barat dan yang kembali sama. Kenapa berbeda? Setuju nggak? Alasannya di mana? Kalian boleh membandingkan nggak? Ya, oke silakan. Adil. Iya silakan. Mustafa Zawiyah Alfan tadinya. Pidi. Semuanya tentu mendapat apa strategi yang ada lompat apa Nanti nitip foto ya. Apa ini? Iya. Oke. Posisi kalian silakan. Sudah selesai semuanya? Siapa yang sudah siap untuk maju dulu nomor 1? Kelompok 3 dulu silakan maju. Menyampaikan hasil diskusinya. Maju di depan silakan. Silakan maju untuk menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Strategi dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazalia Sakina. Diperkenalkan saya Fazalia Sakina. Di sini kita akan membedakan dakwah zaman dulu dan zaman sekarang. Akan dijelaskan oleh saudara kita Nayla. Jadi menurut dakwah dulu itu dakwah yang Rasulullah jalankan itu secara diam-diam karena agama kita masih asing di beberapa negara. Yang kedua ada karena dulu lebih ke pengajaran pernikahan Islam yang menekan pada para pemahaman tauhid dan akal. Yang sekarang itu udah secara lebih terbuka dan lebih modern karena Islam sudah menjadi agama yang berkembang dan sudah dikenal oleh masyarakat. Dakwah sekarang juga menggunakan media sosial dan pendekatan remaja-remaja yang sekarang. Berikutnya ada beberapa cara bagaimana kita untuk mengoptimalkan dakwah di era milenial dan digital saat ini. Yang pertama itu dengan mengoptimalkan potensi dalam berdakwah. Yang kedua, melakukan studi banding daripada sumber. Yang ketiga, hati-hati dengan kepentingan kelompok atau golongan. Yang keempat, perlunya kerjasama tim. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya menarik hasil diskusi kita hari ini. Oke, dari 3 kelompok yang maju, ternyata 3-tiganya ada perbedaan, ya kan? Iya. Yang satu kelompok 1 mengungkapkan bahwa strategi dakwah model wayang kulit itu tepat pada eranya, ya kan? Itu hampir sama dengan kelompok 2 ya, tadi tepat pada eranya. Kenapa? Karena pada zaman dahulu orang itu suka banget dengan kesenian hiburan yang ditonton oleh banyak orang. Nah, dilengkapilah kelompok 1 oleh kelompok 2. Karena digemari oleh masyarakat banyak, maka disitulah momen untuk menunjukkan nilai-nilai Islam dengan mengisi kesenian yang tadinya muatannya Hindu disisipkan dengan nilai-nilai Islam supaya Islam mudah diterima dengan baik. Kemudian
tantangannya berbeda, gitu ya kan? Iya. Era sekarang tantangannya berbeda lagi. Nah, tadi eranya apa tadi era? Digital. Digital. Orang suka dengan media Sosial. maka berdakwahnya juga Sosial. berbeda. Nah, Berbeda. ada saran tadi dari kelompok 3. Yang pertama tadi, kalau ingin berdakwah harus mengoptimalkan segala cara, ya kan? Salah satunya tadi mungkin dengan yang disenangi anak sekarang itu media sosial, dakwahnya lewat media sosial. Nah, termasuk suku sulap merah ini kan tadi dia dakwahnya gimana kok bisa dibilang dakwah? Karena dia berusaha mengungkap bagaimana trik-trik kebohongan dukun. Kan kita seorang muslim semuanya tahu ya bahwa perdukunan itu hukumnya dibongkar. Di situ orang nggak boleh percaya dengan dukun karena dia hanya bohong, dia hanya trik-trik saja yang itu dibongkar kemudian di-share melalui media sosial. Orang bisa akses ini loh kebohongan supaya orang nggak percaya lagi dukun, orang tidak musyrik. Gitu ya. Oke, kita simpulkan semuanya pertemuan kita hari ini. Apa yang kita simpulkan? Yang pertama, siapa yang mau menyimpulkan satu poin? Dakwah itu semestinya harus bagaimana? Dakwah harus tepat. Satu, dakwah itu harus mengoptimalkan berbagai macam cara strategi supaya Islam bisa diterima oleh masyarakat. Masyarakat. Yang kedua, dakwah itu menyesuaikan sama zamannya. Saat ini tantangan zamannya itu sudah tadi era digital, ya kan? Orang suka dengan media sosial. Kita bisa mengoptimalkan dakwah melalui media sosial, ya, supaya orang terus berdakwah bisa diterima, bisa diakses, bisa dilihat, bisa diikuti oleh semua orang ya dengan media sosial. Gitu. Kemudian yang ketiga, Islam ini kan kita bisa diterima di Indonesia, di dunia, bukan bahkan di Indonesia. Kan karena masuknya tidak pernah ada namanya dengan cara kekerasan, semuanya dengan cara-cara yang damai. Nah, semuanya dengan cara-cara yang damai. Maka dakwah akan bisa diterima dengan baik. Islam bisa masuk ke semua wilayah di Indonesia maupun di seluruh dunia. Oke. Ini kita simpulkan bersama-sama ya. Tadi ada 3 poin setidaknya, ya kan? Dakwah harus dioptimalkan dengan berbagai cara. Dakwah harus dilakukan dengan cara yang damai, disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, tantangannya saat ini sedang apa? Gitu ya, supaya bisa diterima Islam dengan baik. Ya. Sampai di sini ada yang Oke, nanti gua akan memberikan lembar kerja pasukan ini untuk supaya kalian menjadi tugas kalian di rumah. PR Bu. Ya. Ini di ketua kalian bisa kerjakan nanti di rumah. Kemudian kita minggu besok akan masih meneruskan bab 6 tentang sejarah perkembangan Islam, tapi pada sisi perkembangan Islam di Indonesia. Jadi Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua tentang gerakan-gerakan pembaruan Islam di Indonesia kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan teman-teman sehat, ketemu lagi untuk saling belajar memperdalam ilmu kita. Dan apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang benar. Amin. Amin. Oke. Ibu, terakhir pertemuan kita hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Aku. Ya, silakan. Siap. Makasih ya. Iya.
pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu.